pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Yeskiel Wijaya di kesempatan pagi hari yang indah ini. Perenungan kita pagi hari ini diambil di dalam kitab Matius pasal yang keempat ayat 18 sampai 22. Namun saya akan membacakannya di ayat yang ke-18 dan 19. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Menjadi tradisi dan kebiasaan orang Israel, yang secara khusus dalam hal seorang guru mencari murid adalah murid yang akan datang kepada guru. Dan dia harus memenuhi standar yang diberikan oleh guru, sehingga akhirnya guru bisa menerima dia menjadi murid atau tidak. Ada soal-soal ujian yang akan diberikan kepada murid. Untuk murid itu akan diangkat apakah ia bisa menjadi pewaris dari ilmu yang dimiliki guru itu atau tidak. Kalau tidak, ya tentu dia tidak akan diterima menjadi murid. Tapi hal yang luar biasa adalah Yesus, guru agung, dia yang seharusnya menunggu murid datang di kota atau di sinagoge, tetapi dia berjalan menyusuri Danau Galilea. Danau Galilea terkenal di zaman itu oleh orang-orang Yahudi adalah mereka penduduknya rata-rata tidak berpendidikan, dan kebanyakan dari mereka pekerjaannya adalah nelayan. Dan dalam tata cara perkataan mereka, bahasa yang digunakan adalah kata-kata kasar. Nah, Galilea terkenal bukan satu kota yang baik menurut pandangan orang Yahudi. Tetapi Yesus sebagai guru agung datang ke Galilea, dia mencari murid. Dan tentu kalau kita memperhatikan siapa murid yang dipanggil oleh Yesus, dia adalah Simon Petrus dan Andreas. Mereka bukanlah dari keluarga golongan strata menengah ke atas, tetapi mereka adalah orang-orang miskin, dan terlihat dari pekerjaannya sebagai seorang nelayan yang hanya bisa mencukupi kebutuhan mereka hari lepas hari dari tangkapan ikan yang mereka dapat. Nah, Tuhan sebagai guru agung, dia tidak melihat atas latar belakang dan keberadaan dari murid yang dia panggil, tetapi Tuhan tahu setiap manusia. Dia mengerti setiap kepribadian manusia, bahwa ada hal yang luar biasa yang Allah sudah taruhkan di dalam kehidupan manusia, sehingga akhirnya kita melihat ketika Tuhan memanggil murid-murid yang pertama, kita melihat mereka adalah orang-orang yang hina menurut pandangan manusia, tetapi justru yang hina, yang rendah, yang miskin bagi dunia dipakai oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alat-alatnya. Orang-orang yang tidak berpendidikan, kita lihat Petrus bagaimana gaya kehidupannya ketika dia mengikut Yesus nanti dalam perjalanannya dia sebagai seorang murid. Dia lebih mengutamakan emosi, kekuatan daripada akal dan pikirannya. Dia mengutamakan emosinya, dia mengutamakan kemampuannya di dalam mengatasi setiap persoalan demi persoalan. Karena memang sebagian orang yang tidak berpendidikan, ya memang seperti itu. Tetapi kita melihat Tuhan tidak melihat latar belakang atas hidup Simon Petrus dan Andreas. Tuhan tahu ada harta kekayaan yang luar biasa yang tersimpan di setiap hati manusia. Siapapun engkau, apapun keadaanmu, bahwa engkau diciptakan oleh Tuhan serupa dan segambar di hadapan Tuhan. Dia sudah menebus engkau, menjadikan engkau orang-orang yang mulia karena dia bisa pakai hidup. Sekalipun mungkin secara strata sosial engkau adalah orang miskin, engkau adalah orang rusak, engkau adalah orang hancur,
Maka mungkin kau tidak memiliki masa depan secara pengetahuan, secara kepintaran, kau tidak memiliki apa-apa untuk dibanggakan. Tapi saat kau memberikan hidupmu untuk dipakai oleh Tuhan, kau akan menjadi alat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kita melihat bagaimana si Petrus yang memiliki keterbatasan ini akhirnya menjungkir balikan keadaan dunia. Orang yang tidak berpendidikan ini, ketika Roh Kudus turun atas hidupnya, dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Sekalipun ada banyak proses yang harus dia lalui dan dia lewati di dalam perjalanan imannya, di dalam pembentukannya, di dalam panggilan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Tetapi di sini kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah memandang latar belakang, masa lalu, strata sosial di dalam hidupmu. Semua orang yang mau memberi diri dan meresponi panggilannya akan dipakai Tuhan luar biasa dan dahsyat bagi kepanjangan tangannya. Haleluya. Sebab itu serahkan seluruh keberadaan hidup kita hari ini. Tidak perlu kau melihat engkau dari latar belakang seperti apa, asal kau mau meresponi panggilan Tuhan. Engkau bukan penjala ikan, tetapi engkau akan kujadikan penjala manusia. Ikutlah dia, berjalan bersama dia, melangkah bersama dengan dia. Justru di dalam keterbatasan pula, di dalam keterbatasan kita akan melihat kuasa Allah menjadi nyata saat kita memandang kepada Tuhan dan kita berjalan di dalam panggilannya. Tinggalkan masa lalu, tinggalkan kehidupanmu yang dulu, dan hidup di dalam kehidupan yang baru di dalam Tuhan di sepanjang hari ini. Selamat menjalani hari yang baru dalam sukacita yang baru. Ada pengharapan orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Engkau adalah alat-alatnya yang akan dipakai Tuhan secara dahsyat luar biasa. Tidak peduli betapa buruk dan rusak kehidupanmu, tidak peduli betapa miskinnya hidupmu, tidak peduli betapa banyak keterbatasan dalam hidupmu, Tuhan bisa pakai hidupmu. Berserahlah dan iringlah dia dengan kesungguhan hati di sepanjang hari ini. Kita berdoa dan bersyukur, berterima kasih untuk firman yang mereka merenungkan bersama-sama di kesempatan hari ini. Kami menyerahkan jalan hidup kami sepanjang hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami meyakini Tuhan memang banyak keterbatasan dalam kehidupan kami. Kami percaya orang-orang yang terbatas Tuhan bisa memakai menjadi alat seperti yang Kau kehendaki dan Engkau mau. Jadi kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ini sepenuhnya di dalam tangan. Berkaryalah dan beracara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat menjalani hari yang baru di dalam sukacita yang baru bersama dengan Tuhan. Tuhan beserta dengan kita. Haleluya. Shalom.